Aduh, ini kita bicara lumayan berat nih hari ini Iya, tentang iya. gangguan kesehatan mental. Sebenarnya kita harus membiasakan diri nggak sih melihat ini sebagai bagian dari kehidupan yang sebenarnya bukan hal yang harus ditutupi. Benar gitu ya. Mungkin banyak yang masih merasa agak sulit untuk terbuka terhadap kondisinya gitu. Salah satu faktornya mungkin karena mengkhawatirkan adanya stigma dari masyarakat, betul. pandangan yang mungkin kurang tepat atau kurang sesuai gitu kan. Tetapi sebetulnya seperti halnya fisik gitu kan ya, kadangkala secara psikologis, secara mental kita juga mungkin berada dalam kondisi-kondisi yang memang nggak selalu prima. Ada kadangkala kita membutuhkan bantuan, yang kadangkala kalau masih sedikit permasalahannya tapi tidak tertangani dengan benar, akhirnya kemudian menumpuk menjadi satu problem yang terasa lebih mengganggu dan lebih besar. Harusnya kan jangan sampai seperti itu. Betul. Gitu. Mungkin orang banyak berpikir itu terjadi pada orang tua, orang dewasa yang beban hidupnya memang sudah cukup banyak gitu. Tapi mungkin nggak sih ini terjadi pada anak-anak ataupun remaja kita? Kalau misal kita melihat remaja sekarang, kalau saya melihat trennya sekarang gitu ya di meja praktek gitu ya bertemu dengan klien, sebetulnya awareness terhadap kesehatan mental pada remaja itu sudah membaik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau saya melihatnya seperti itu, mungkin karena informasinya semakin terbuka, akses terhadap informasi, kemudian internet, kemudian banyaknya informasi dari mana-mana gitu kan, itu membuat awarenessnya cukup meningkat tentang kesehatan mental pada anak-anak remaja atau mungkin dewasa muda begitu kan ya. Sebetulnya itu bagus gitu. Itu satu hal yang bagus karena mereka menyadari bahwa kalau saya merasa nggak nyaman secara psikologis, ada loh yang namanya psikolog, ada loh yang namanya psikiater. Saya boleh loh minta bantuan dan itu nggak apa-apa banget loh gitu kan ya. Oke, kita ngobrol tentang gangguan kesehatan mental. Di sini boleh dijelaskan kondisi apa yang dialami oleh Devina? Baik, jadi bagi pemirsa yang belum pernah nonton video di TikTok aku, mungkin aku cerita latar belakang aku secara singkat dulu ya. Nah, jadi sejak kecil aku tuh tinggal di keluarga yang lumayan nampak harmonis di luar, tapi dalamnya itu nggak begitu harmonis, malah kacau banget karena aku memiliki abang pengidap skizofrenia. Kenapa sih kacau banget? Karena pada saat dia kumat, biasanya tuh satu rumah akan kacau balau banget deh. Dulu abangku tuh pernah pada awal-awal penyakitnya itu, abangku bisa pukul orang tuaku sampai kejar satu komplek dan pukul mereka sampai berdarahan dan memar, bahkan pernah sekali bawa pisau. Nah, itu nggak terjadi pada abangku aja, tapi terjadi pada aku juga dan cece aku juga. Dan pada saat itu aku baru umur 7 tahun tapi udah sering mengalami kekerasan fisik oleh abangku, dan aku sering banget sembunyi di lemari atau di pojok rumah manapun, sehingga dengan semua kejadian itu aku menjadi trauma. Dan pada saat aku 16 tahun, aku didiagnosa memiliki PTSD oleh psikolog, dan juga di tahun ini kondisi aku memperburuk dan aku didiagnosa memiliki bipolar. Dan pada awal didiagnosa itu agak sulit buat aku menerima karena aku jadi sering mengalami keadaan untuk bunuh diri dan lainnya. Tapi perlahan setelah rutin kontrol dengan psikiater dan psikolog aku, detik ini keadaanku benar-benar membaik sih dibanding dulu. Yang saya mau highlight dan menurut saya luar biasa adalah willingness-nya untuk bertemu psikolog sendiri gitu kan. Kemudian punya awareness untuk itu, tahu bahwa ada sesuatu yang kayaknya nggak betul dengan diri saya, memberanikan diri untuk berangkat ke psikolog, mencari bantuan, kemudian mendapatkan diagnosa yang tepat begitu kan. Itu menurut saya suatu hal yang luar biasa banget gitu. Betul. Karena kesehatan mental itu bukan hal yang menakutkan, memalukan, bahkan melihat psikolog psikiater itu bukan harus hal yang ditutupi. Kenapa orang berani lihat dan bilang ke orang kalau mereka lihat dokter gigi atau dokter umum lainnya, tapi kalau udah lihat psikiater, psikolog, mereka malah tutupin dan takut orang bilang mereka gila. Sehingga dengan aku cerita proses perjalanan aku dari kecil sampai detik ini, aku pengen mendorong mereka yang selama ini takut untuk pergi lihat psikolog atau psikiater untuk menjadi berani seperti saya. Tidak hanya itu, aku juga pengen mereka mengajak untuk berani speak up untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental di Indonesia ini. Gangguan kesehatan mental itu tadi kalau kita bahas di segmen sebelumnya, sosok Devina ini begitu berani gitu ya sebagai remaja, dia membuka diri. Kadang mungkin sebagian besar dari mereka justru takut gitu ditinggalkan teman-temannya saat membuka diri. Apa yang mereka rasakan? Tanggapan orang kan nggak bisa kita atur, apalagi dengan akses media sosial yang begitu besar. Mungkin Devina punya fight yang lebih
kuat karena dia mengalami ini cukup panjang dari kecil sampai remaja. Untuk anak-anak yang mungkin baru, yang Mbak juga mungkin pernah tangani, apa yang ketakutan mereka, respon apa dari masyarakat yang mereka paling takuti? Oke, jadi masih ada judgement, masih ada stigma bahwa orang dengan permasalahan kesehatan mental itu adalah tidak normal gitu, kemudian mengalami gangguan jiwa gitu, sehingga stigma bahwa gangguan jiwa tuh dia aneh, dia apa. Nah, penilaian-penilaian itu yang biasanya bagi klien itu cukup berat untuk kemudian mereka hadapi. Kemudian kalau mereka demikian terbuka dengan kondisinya gitu, khawatir akan menjadi ada judgement dari orang, penilaian dari orang, dan sebetulnya kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol juga gitu kan. Malah akhirnya membuat jadi beban pikiran, bergulung, dan akhirnya membuat kondisi jadi lebih berat. Permasalahan mental itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas, disampaikan, atau kemudian diakui untuk mendapatkan pertolongan begitu. Itu bukan sesuatu yang tabu. Seperti halnya kondisi fisik, orang kadang-kala sakit tapi bisa juga sembuh. Kalau kondisi kesehatan mental mungkin lagi drop, tapi kalau kemudian kondisinya terjaga, dia bisa berfungsi well function gitu, artinya berfungsi dengan baik, itu juga sangat mungkin untuk dapat terjadi. Mungkin hal-hal tersebut yang kita perlu untuk lebih banyak edukasi bahwa enggak loh, orang bukan permasalahan kesehatan mental tuh bukan sekali dia mendapatkan diagnosa dan forever dia seperti itu, tapi dia tetap bisa berfungsi kok sebagai individu. Mungkin kadang-kala kondisinya ada drop, kondisinya lagi penuh stres atau apa, sehingga pada akhirnya nggak mampu untuk menahan itu, kondisinya agak turun. Tapi kalau kemudian dia punya pemahaman, dia tahu kemana dia harus pergi, dia tahu kemana harus mendapatkan pertolongan, bisa kemudian dibantu lagi untuk well function lagi.